Warga negara Indonesia telah mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo nih untuk menjadi komponen cadangan berpangkat Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Ini artinya warga tertentu bisa saja diberikan pangkat militer selayaknya tentara. Ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2021 yang diteken Presiden Joko Widodo untuk mengatur kebijakan pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara dalam PP Bela Negara yang ditandatangani 12 Januari 2020 ini. Salah satunya mengatur mobilisasi rakyat untuk pertahanan negara. Presiden berwenang mengerahkan warga negara untuk kepentingan pertahanan dan menjadi pasukan cadangan yang kemudian kendalinya ada di bawah Panglima TNI. Nantinya akan ada proses rekrutmen, pendidikan, hingga hak dan kewajibannya. Bela Negara memang menjadi salah satu program yang digembar-gemborkan Kementerian Pertahanan sejak 2020 lalu. Ini semacam program Wamil, wajib militer di Korsel ya, yang di drama-drama Korea itu ya. Cuma bedanya katanya kalau Bela Negara ini sukarela begitu ya. Kita tahu bahwa memang mereka yang usianya 18 sampai dengan 35 tahun itu nantinya bisa direkrut, dan saat ini sebenarnya Kementerian Pertahanan membuka begitu ya untuk 25.000 pendaftar terlibat dalam pelatihan dasar militer selama 3 bulan. Bahkan katanya bakal dikasih duit uang saku gitu. Wah, asik. Gimana, kamu tertarik nggak Gibran? Mungkin bisa seperti Kapten Ri harapannya. Nah, sukanya di Indonesia nih banyak orang pura-pura pakai seragam, ngaku-ngaku tentara terus menipu orang ya. Saya takut ini nanti disalahgunakan. Iya, kerap terjadi kasus seperti itu ya. Udah pikirannya negatif aja nih. Tapi pertahanan Indonesia termasuk aspek komponen cadangannya kini berada di peringkat 16 dunia dan merajai potensi warga sipil yang dinilai layak perang. Dari 2 negara terdekat, Singapura ini tercatat memiliki potensi komponen cadangan sebanyak 2,6 juta personel, sementara Malaysia tetangga kita nih sebanyak 12,5 juta dan Indonesia memiliki 108,6 juta potensi. Sebenarnya kita tidak perlu berpikir untuk selalu perang ya, karena kan kita menghindari perang begitu. Tapi ini sebenarnya kalau terjadi bencana alam atau di saat-saat yang membutuhkan tentara cadangan, ini kan bisa sangat membantu sekali seperti itu. Tapi mungkin juga kita bisa mengembangkan pasukan cadangan untuk cyber war ya. Iya, ini juga penting ya. Cyber. Mungkin untuk memerangi IHSG yang turun. Ini beda lagi ceritanya. Iya, kita akan beralih ke informasi lainnya. Kali ini masih terkait dengan kasus COVID-19. Kasus COVID-19 di tanah air semakin mengkhawatirkan dengan total akumulasi kasus mendekati angka 1 juta dan penambahan konfirmasi positif rata-rata di atas 10.000 per hari. Jumlah kasus COVID-19 di Indonesia semakin mendekati 1 juta orang. Dalam 24 jam terakhir ada 11.000 kasus corona baru, sehingga total ada 989.262 kasus sejak pandemi ini masuk ke tanah air. Sedangkan total kesembuhan mencapai 798.810 orang, sementara jumlah kematian nyaris menembus 28.000 jiwa. Nah, positivity rate atau rasio positif COVID-19 kembali pecah rekor pada minggu kemarin dengan persentase 33,24%. Rasio 33,24% ini mencapai 6 kali lipat dari angka 5% ambang batas minimal positivity rate yang ditetapkan oleh Standar Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Nah, kalau kita lihat dari tren penambahan kasus COVID-19 ini secara harian di atas 10.000, ini bisa jadi tentunya akan menembus angka 1 juta kasus total positif COVID-19 di Indonesia ya. Ya, very soon mungkin ya. Dan perlu jadi perhatian juga salah satunya soal tingginya angka positivity rate ini sejalan dengan rendahnya jumlah tes COVID-19 harian oleh pemerintah. Selama ini pemerintah sudah senang dengan hanya memenuhi standar testing yang ditetapkan oleh WHO, yaitu 1.000 orang dari 1 juta tes per pekan. Nah, ini juga yang saya pelajari, begitu positivity rate ini kalau kita cari di situs-situs resmi ini susah sekali angkanya begitu. Makanya banyak kecenderungan dari para ahli yang juga mengatakan apakah jangan-jangan ini tidak transparan begitu. Karena positivity rate ini tuh penting sekali untuk menentukan pengambilan kebijakan berikutnya begitu. Apakah mau melakukan pembatasan atau justru seperti apa prosesnya begitu. Nah, ini juga yang harus diperhatikan karena kalau ikut dengan minimal standar dari WHO, Indonesia tuh sebenarnya tidak jauh perkembangan tesnya dengan negara-negara berkembang lainnya begitu seperti Bangladesh hingga Ethiopia. Harusnya kita bisa dengan populasi yang lebih besar, ini lebih gencar melakukan 3T testing, tracing, dan treatmentnya. Tapi juga tidak boleh salah sasaran seperti yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan. Betul sekali. Iya betul, Menkes sendiri menyatakan demikian ya. Karena kondisi ini sebenarnya menjadi pengingat kita, alarm kita juga kalau pandemi COVID-19 belum juga jinak. Jadi masyarakat dan kita semua juga tetap harus melakukan protokol kesehatan
kesehatan, tidak boleh abai. Dan tentunya program vaksinasi yang sedang berjalan ini semoga tentunya bisa tercapai dan juga mencapai standar herd immunity dan juga bisa terrealisasi lebih cepat ya. Aduh, nggak sabar nih pengen corona cepat berlalu sebenarnya. Katanya ya. sih 2024 ya baru bisa selesai, Masih tapi masa rawan panjang. itu sampai 2022. Tetap jaga-jaga kita semua ya.